Cybercrime. Perkenalkan, nama saya Glory Tarop, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai apa saja tindakan atau perlakuan sebagai wujud dari cybercrime dan juga penanggulangan serta pencegahannya. Cybercrime adalah jenis kejahatan yang melibatkan komputer atau jaringan komputer. Komputer bisa saja digunakan untuk melakukan kejahatan atau bisa juga menjadi targetnya. Cybercrime dapat membahayakan keamanan atau keuangan seseorang. Tindakan-tindakan cybercrime yaitu yang pertama ada cyberbullying, di mana tindakan bully atau penindasan melalui alat komunikasi elektronik. Contoh dari cyberbullying yaitu yang pertama menyebarkan rumor atau kebohongan tentang seseorang secara online. Kemudian mengirimkan pesan yang kejam, mengancam atau melecehkan kepada seseorang secara berulang. Lalu memposting informasi yang memalukan atau pribadi tentang seseorang secara online tanpa persetujuan mereka. Cybercrime yang kedua adalah phishing, yaitu tindakan penipuan melalui email maupun sosial media. Contohnya, pesan teks dari perusahaan kartu kredit yang menyatakan bahwa terdapat aktivitas mencurigakan pada rekening dan harus mengklik tautan untuk mengkonfirmasi identitas. Contoh lainnya, pesan media sosial dari seseorang yang tidak dikenal dan mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk mengakses akun mereka. Nah, pesan tersebut seringkali menyertakan tautan yang ketika diklik akan membawa ke situs web palsu yang terlihat seperti situs web platform media sosial. Nah, setelah memasukkan informasi login di situs web palsu, para penjahat itu akan dapat mencuri informasi maupun data-data kita. Nah, cybercrime ini terjadi akibat manusia, pengguna, yang menyimpang dari perannya dalam memanfaatkan teknologi serta menyalahgunakan manfaat teknologi itu sendiri. Untuk tindakan cybercrime selanjutnya, ada skimming, yaitu tindakan pembobolan informasi pengguna melalui mesin ATM atau mesin ADC atau Electronic Data Capture. Skimming contohnya adalah seseorang penjahat memasang alat skimming pada ATM di pintu masuk karyawan ke kantor pusat perusahaan. Ketika karyawan menggesek kartu mereka untuk menarik uang tunai, alat skimming menangkap informasi kartu tersebut dan bahkan termasuk PIN, sehingga data-data private atau pribadi para karyawan dapat diketahui oleh penjahat tersebut. Kemudian untuk tindakan cybercrime yang keempat ada data forgery, yaitu pemalsuan data atau dokumen penting melalui internet. Contohnya, hal ini dapat dilakukan untuk membuat paspor palsu atau memasukkan tanda tangan. Contoh lainnya, pelaku kejahatan dapat membuat invoice palsu untuk mengklaim penggantian biaya yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Nah, cybercrime ini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya pengamanan pada komputer dan jaringan, kemudian untuk keuntungan finansial, ataupun karena motivasi politik atau ideologi. Selanjutnya, untuk tindakan cybercrime berikut adalah OTP fraud atau tindakan pencurian kode OTP melalui malware, aplikasi, via telepon atau SMS, dan email. Contohnya, penjahat menginfeksi komputer korban dengan malware. Kemudian malware membaca OTP korban saat dikirim ke ponsel mereka. Penjahat kemudian dapat menggunakan OTP tersebut untuk masuk ke akun korban atau melakukan transaksi yang tidak sah. Kedua, ada cracking, yaitu tindakan merusak sistem keamanan komputer untuk maksud jahat. Contohnya, salah satu contoh serangan adalah Zero Day.
Zero Day ini adalah serangan yang mengeksploitasi kerentanan pada software yang tidak disadari oleh vendor dari software. Serangan Zero Day seringkali sangat sulit untuk dilawan karena tidak ada perbaikan yang tersedia untuk memperbaiki kerentanan tersebut. Nah, lalu dari tindakan-tindakan cybercrime tersebut tentunya perlu adanya penanggulangan dan pencegahan terhadap cybercrime. Apa-apa sajakah itu? Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat tentang cybercrime. Hal ini merupakan hal yang paling dasar yang harus dan wajib diketahui oleh seluruh masyarakat, bahkan terkhususnya pengguna teknologi informasi. Kenapa penting? Karena masyarakat dan pengguna perlu dan penting memiliki kesadaran akan risiko cybercrime, kemudian tentang seberapa pentingnya atau perlunya keamanan data pribadi, komputer, dan jaringan dari perangkat mereka, serta harus memiliki wawasan tentang bagaimana mengamankan serta menghindari dari tindakan cybercrime tersebut. Kedua, menjaga bahasa ketikan dan melakukan pembelaan pada kasus cyberbullying. Dalam menanggapi tindakan cyberbullying sebagai pengguna yang baik, kita harus memperhatikan etika berbahasa dalam ketikan kita di sosial media, pesan, email, dan sebagainya, serta perlu menghindari bahasa-bahasa yang terkesan membuli atau menindas. Nah, untuk kita atau mereka yang menjadi korban, penting sekali untuk melakukan pembelaan diri serta meminta bantuan kepada keluarga, kerabat, maupun sahabat dekat. Selanjutnya kita atau mereka-mereka yang dimintai bantuan oleh korban perlu dan penting untuk membantu mereka, membela mereka dengan tepat. Baik itu membela melawan para bullying atau bahkan melapor kepada pihak berwajib atau berwenang. Sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, dari pasal 27 ayat 3 ini, maka dalam pasal 45 ayat 3 memuat tentang tindakan pidananya, yaitu penjara paling banyak 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Maka penting untuk berhenti melakukan bully dan tentunya memerangi bully itu, khususnya cyberbullying. Yang ketiga adalah hal ketiga dalam penanggulangan dan pencegahan cybercrime, yaitu menjaga keamanan data dan sistem komputer. Dalam kasus phishing, data forgery, OTP fraud, and hacking, keempat ini adalah tindakan-tindakan yang hampir sama kasusnya, dalam artian memiliki keamanan yang rentan atau keamanan yang telah ditembus karena kurangnya pengamanan dan kesadaran dari pengguna dalam mengamankan data atau sistem komputer mereka. Semua pengguna perlu dan wajib waspada pada data yang dimasukkan dan disimpan dalam perangkat elektronik, serta dalam penggunaan data untuk mengakses hal apapun. Begitu pula dengan sistem komputer, untuk waspada pada setiap tindakan terhadap sistem yang mencurigakan. Selalu melakukan pengecekan dan hindari apa yang dianggap berbahaya saat mengoperasikan sistem komputer.
Hal ini juga dimuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kemudian juga dalam pasal 32 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Maka itu tindak pidananya dimuat dalam pasal 46 ayat 2 untuk kasus dalam pasal 30 ayat 2 yaitu penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta. Sedangkan untuk pasal 32 ayat 2 tadi dimuat tindak pidananya dalam pasal 48 ayat 2 yaitu penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Penanggulangan dan pencegahan selanjutnya yaitu cermat dalam bertransaksi melalui ATM atau ADC. Setiap transaksi yang dilakukan melalui ATM dan ADC perlu adanya kehati-hatian oleh pengguna atau masyarakat terhadap adanya skimming. Masyarakat harus selalu memeriksa lokasi dan kondisi mesin dari ATM maupun ADC, kemudian selalu menjaga informasi yang dimasukkan dalam bertransaksi. Jika pada akhirnya terkena skimming, maka dapat segera melapor pada pihak bank terdekat atau sesuai dengan bank kartu kredit yang dimiliki. Kemudian terkait bertransaksi atau terkait dengan salah satu tindakan cybercrime ini juga dimuat dalam Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 2 dan pasal 35 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah, tindak pidananya diatur dalam pasal 51 ayat 1 yang mana hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling besar 12 miliar. Jadi, ingat selalu untuk cermat dan bertransaksi dalam bentuk apapun. Terakhir, perangi cybercrime dengan cerdas dan berkarakter dalam berteknologi. Jadilah pengguna yang cerdas dan berkarakter dalam berteknologi. Dan ingatlah, seluruh perangkat, sistem, dan transaksi memperoleh perlindungan hukum. Berikut referensi yang saya ambil. Terima kasih saya sampaikan. Demikian presentasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya.